Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab Wahyu, pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini bagian Alkitab yang menarik sekali. Ada orang yang takut membaca kitab Wahyu, tetapi jika kita mendalami kebenaran isi kitab Wahyu, kita bukannya takut, tetapi kita semakin diteguhkan iman harap kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, seperti apa berita yang disampaikan oleh penginjil Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima? Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya di dalam kita memahami kebenaran firman-Nya, di dalam kita menggali isi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat, Allah yang sampai saat ini berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Engkau menjaga memelihara kami sampai detik ini. Kini di tempat ini, saat ini, kami mau belajar dari kebenaran kitab suci-Mu. Kami terbatas adanya, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita siapkan pembacaan Alkitab saat ini. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima, judulnya Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kudupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil kedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Anda pasti kenal dengan ungkapan ini, ora et labora. Itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, artinya berdoa dan bekerja. Ungkapan ini kelihatannya sederhana sekali, tetapi maknanya sangat luar biasa. Selama kita hidup, ingat dua hal ini, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Jalani kehidupanmu dengan mengingat dua hal ini. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika kita berdoa saja tanpa bekerja, kita akan jatuh miskin. Kita dipandang sombong rohani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita bekerja saja tanpa berdoa, maka spiritualitas kita tidak bertumbuh, sebaliknya menjadi kering. Nah, bekerja itu penting, berdoa pun sangat penting. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima menunjukkan kepada kita betapa pentingnya doa itu. Nah, mari kita belajar dari bagian Alkitab ini. Kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh murid Yesus langsung yang bernama Yohanes. Dia menulis kitab ini di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos pada akhir abad pertama Masehi. Nah, di Pulau Patmos inilah dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Kitab ini ditulis ketika umat Kristen di kala itu mendapatkan tekanan dari penguasa Romawi kala itu, mendapatkan hambatan dalam memberitakan Injil, tidak disukai oleh orang-orang Yahudi di kala itu. Kaisar yang berkuasa pada zaman itu adalah Kaisar Domitianus. Kaisar yang menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan dan Allah. Karena umat Kristen tidak mau melakukannya, maka Kaisar sangat murka dan dia menghambat orang Kristen dalam beribadah, dan dia melakukan pengejaran terhadap orang-orang Kristen, bahkan penganiayaan terhadap mereka. Dan ini melahirkan suasana kehidupan yang mencekam dan kemungkinan bagi orang Kristen untuk murtad terbuka lebar.
Sebab manusia pada umumnya tidak suka mengalami tekanan, manusia pada umumnya tidak suka mengalami kesusahan hidup. Karena itu, terbuka lebar kemungkinan bagi orang Kristen untuk berpaling dari imannya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Kaisar. Sebaliknya, ada juga orang-orang Kristen yang tetap bertahan dalam imannya. Apapun yang terjadi, mereka tidak melepaskan keyakinan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Anda ada di zaman itu, di mana pemerintah memusuhi orang Kristen, apa reaksimu? Anda berada di pihak yang mana? Apakah mengikuti pemerintah ataukah engkau bertahan dalam imanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan kita? Nah, jadi pada zaman itu, jemaat sedang berada dalam kondisi psikis yang benar-benar tertekan. Nah, dalam situasi dan kondisi kehidupan jemaat yang seperti inilah, kitab Wahyu hadir. Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia menyampaikan rahasia perjalanan kehidupan manusia di planet bumi ini. Nah, mari kita menggali kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dalam bingkai pemahaman ini, sebagai kitab yang menggunakan banyak simbol, kitab ini harus kita telusuri dengan memahami simbol-simbol yang ada. Di Pulau Patmos, Yohanes melihat anak domba membuka meterai yang ketujuh. Jadi ada 6 meterai yang dibuka oleh anak domba. Anak domba adalah bahasa simbolik yang menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab dia mengikuti nubuatan Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Yesus Kristus menjadi korban penebus salah. Nah, ada 7 gulungan yang telah dimeterai di tangan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya, dan hal itu membuat Yohanes menangis. Tetapi kemudian seorang malaikat datang menghampiri Yohanes dan mengatakan bahwa singa dari Yehuda, tunas Isai, anak domba, dia dapat membuka gulungan kitab itu. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang berkuasa membuka segel, membuka meterai dari 7 gulungan kitab itu yang berisi karya keselamatan Allah, penghakimannya, dan zaman akhir. Saudara, dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 kita membaca meterai pertama sampai meterai yang ke-6 yang dibuka oleh Yesus. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan sebut satu persatu meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6 yang dibuka oleh Yesus. Yang pertama, penunggang kuda putih. Ya, Yohanes melihat ada penunggang kuda putih. Dan ini merupakan simbol kemenangan Injil. Ketika Injil diwartakan di abad pertama dan abad kedua Masehi, di awal kehidupan orang Kristen kala itu, ternyata ada banyak orang yang menerima berita Injil keselamatan itu. Nah, ini disimbolkan dengan penunggang kuda putih. Yang kedua, penunggang kuda merah padam. Ini adalah simbol peperangan. Dan ini sudah terjadi, saudara sekalian. Kita tahu ada perang salib, ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Jadi apa yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu ini sudah terjadi. Yang ketiga, penunggang kuda hitam, simbol kelaparan dan kesulitan ekonomi. Kalau kita belajar sejarah, di planet bumi ini pernah terjadi kelaparan yang hebat dan ada kesulitan ekonomi. Kita pasti ingat peristiwa COVID-19. Ini merupakan situasi dan kondisi perekonomian yang sulit dan banyak orang yang mati saat itu. Nah, ini disimbolkan dengan penunggang kuda hitam. Yang keempat, meterai yang keempat, penunggang kuda hijau kuning. Ini adalah simbol kematian, ya. Ada banyak orang yang mati karena peristiwa-peristiwa bencana alam ataupun peperangan yang terjadi di planet bumi ini. Meterai yang kelima, jiwa-jiwa para martir berseru minta keadilan. Jadi orang-orang yang dibunuh karena imannya kepada Yesus Kristus, jiwa mereka berteriak, berseru, meminta keadilan kepada Bapa Surgawi. Yang keenam, gempa bumi dan kekacauan dunia, simbol zaman akhir
semakin mendekat. Itulah 6 meterai yang dibuka oleh Yesus. Dan pasal 8 yang kita baca tadi sampai pasal yang ke-9 itu sesungguhnya berisi meterai yang ke-7 yang dibuka oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika meterai ini dibuka oleh Yesus, apa yang terjadi? Setengah jam sorga menjadi sunyi. Sunyi senyap, tidak ada suara di sorga ketika meterai yang ke-7 dibuka. Ini menggambarkan bahwa meterai ini adalah puncak dari meterai-meterai yang dibuka oleh Yesus. Ini merupakan meterai yang sangat penting untuk diperhatikan. Meterai terakhir yang dibuka oleh Yesus. Di sana disebutkan ada malaikat yang meniup 7 sangkakala, dan kalau kita membaca apa yang terjadi itu sangat mengerikan. Kebakaran terjadi di sepertiga bumi ini, laut terbakar, dan kapal-kapal ikan-ikan semuanya mati, dan bintang di langit jatuh ke bumi. Semuanya itu melahirkan ketakutan bagi manusia. Nah, Wahyu 8 ayat 1-5 itu berada pada meterai yang ke-7. Jika kita membaca tentang 7 sangkakala yang ditiup oleh malaikat, semuanya mengerikan, dan ini pasti melahirkan ketakutan bagi manusia. Nah, di sini saya menyadari satu hal, betapa tidak berdayanya manusia. Saat Allah menyatakan kebesaran kuasanya, manusia tidak berkuasa atas jalan hidupnya. Manusia itu rapuh, manusia gampang hancur, manusia gampang binasa jika Allah menyatakan kuasanya. Nah, meterai ke-7 merupakan puncak penyingkapan rahasia ilahi yang dibuka oleh Yesus. Sebelum kedatangannya kembali, bencana besar menimpa bumi ini. Bencana alam dan kematian terjadi di beberapa tempat. Lalu apa yang harus kita lakukan jelang kedatangan Yesus Kristus kembali? Perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Dalam ayat yang ketiga kita membaca seorang malaikat mempersembahkan kemenyan dan doa semua orang kudus. Persembahan kemenyan adalah persembahan ukupan, persembahan wewangian. Jadi wewangian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, persembahan itu dipersembahkan bersamaan dengan doa orang-orang kudus. Jadi menyerahkan pesan bahwa doa kita sesungguhnya berbau harum di hadapan Tuhan. Orang kudus adalah bahasa lain untuk jemaat. Jadi kata simbolik untuk jemaat adalah orang-orang kudus. Nah, usai malaikat mempersembahkan kemenyan dan doa orang-orang kudus, malaikat mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api, kemudian melemparkannya ke bumi, sehingga terjadilah guru, halilintar, dan gempa bumi. Ini semua merupakan bahasa simbolik yang menyatakan kehadiran Allah. Masih ingat kisah Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Di sana ada gempa bumi, ada guru, ada halilintar. Nah, dengan ini malaikat sesungguhnya memberikan pesan betapa pentingnya doa itu. Doa itu sangat penting. Doa itu merupakan persembahan yang wangi di hadapan Tuhan. Doa itu harus kita lakukan jika kita ingin berada dalam perlindungan Allah. Di zaman akhir ini, tekunlah berdoa, sebab kapan saja bencana itu mengintai kita. Ketika kita berdoa, Tuhan Allah hadir dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Yang pertama, manusia tidak berkuasa atas jalan hidupnya. Manusia itu makhluk yang fana. Manusia makhluk yang kapan saja bisa mati. Itulah manusia. Kita semua pasti akan menuju kematian. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Yesus berkuasa atas segala kuasa, segala penguasa yang ada di muka bumi ini.
Jadi kitab Wahyu semuanya menunjukkan kepada kita, apapun yang ada di planet bumi ini, semuanya akan lenyap. Tetapi ada satu kuasa yang berkuasa atas alam semesta ini, dan itu adalah kuasa Yesus Kristus. Karena itu sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Jangan menyembah kaisar, jangan menyembah berhala. Andalkan satu kuasa, yaitu kuasa Yesus. Karena kuasa inilah yang paling hebat. Yesuslah penguasa alam semesta ini. Jika ada yang meragukan kuasa Yesus, silakan, itu pilihanmu. Tetapi Alkitab bersaksi bahwa di zaman akhir ini, Yesuslah penguasa alam semesta. Sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Yang kedua, Yesus tidak lama lagi akan datang. Yesus tidak lama lagi akan datang. Karena Yesus tidak lama lagi akan datang, itu berarti kita harus berbenah diri. Sebelum kita jumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita, kita harus berbenah diri. Tidak ada manusia di planet bumi ini yang bebas dari dosa. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Siapapun dia pasti pernah berbuat salah, dia pasti pernah berbuat dosa. Nah, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berbenah diri, mari kita memperbaiki diri kita masing-masing sebelum Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Jika ada gubernur datang ke suatu daerah, jika ada presiden yang datang ke suatu daerah, orang-orang di sana pasti berbenah diri, mempersiapkan segalanya. Nah, Yesus tidak lama lagi akan datang. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Yang ketiga, jangan takut mendengar adanya bencana di sana-sini. Semuanya itu harus terjadi jelang kedatangannya kembali. Sekarang ini ada banyak berita yang menakutkan. Para ahli meramalkan tidak lama lagi bintang akan jatuh. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Tsunami terjadi di mana-mana. Peperangan di Timur Tengah sedang berkecamuk. Dan bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, semua kabar yang seperti ini menakutkan hati kita. Tetapi kitab Wahyu memberikan penghiburan kepada kita. Bagi orang beriman kepada Yesus Kristus, tidak ada hal yang menakutkan dalam hidup ini. Mengapa? Karena ada kuasa Yesus yang melindungi kita. Karena ada kuasa Yesus yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Sebelum dia naik ke surga, dia telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah janji Yesus Kristus, dan dia pasti akan menepatinya. Jika ada cerita, berita tentang bencana yang terjadi di mana-mana, ingatlah bahwa Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Yang keempat, berdoalah dengan tekun. Inilah sesungguhnya saripati berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui kitab Wahyu ini. Doamu adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tetapi doa yang dimaksud adalah doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukan karena rutinitas. Berdoa karena kebutuhan. Engkau mau dekat dengan Tuhan. Engkau mau bersahabat dengan Tuhan. Engkau mau mendengar dia berbicara lewat hati nuranimu, dan engkau menyampaikan keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Lakukan itu di sepanjang perjalanan hidupmu sebagai persiapan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali dalam kemuliaannya. Berbahagialah orang yang bertahan sampai akhir dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena merekalah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin.